يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. Jadi jamaah sekalian yang kami hormati, pada malam ini kita sengaja mendatangkan salah seorang sepuhan kita dari beberapa di Metro di Bapak Ustaz yang sengaja kami mintakan dapat memberikan tausiah pada malam hari ini pada Bapak Ustaz kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang terhormat, alhamdulillah kita disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini saya terutama alhamdulillah dapat berjumpa dengan bapak-bapak semua yang ada di sini. Dan kalau tadi ada sedikit antar saya untuk memberikan apa istilahnya usia bimbingan saya sebenarnya justru saya ingin mengajak bapak-bapak semua berdialog, diskusi. Saya menyampaikan pada tiga hal yang sekarang belum berjalan atau tidak berjalan di masjid manapun yang saya tahu ya. Tapi menurut saya itu tidak tepat gitu. Kondisi apa yang berjalan di hampir semua masjid ya, di kota. Saya dulu alhamdulillah suka, artinya waktu masih relatif muda lah, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya biasa keliling antar kota sampai ke Banyuwangi sana, masjid-masjid itu. Terakhir saya sekarang lagi 86 masuk lewat dikit, jadi itu badan itu ternyata tidak semudah diajak jalan-jalan lagi. Nah jadi saya justru ingin, jadi ada kondisi, sebutlah kondisi sekarang itu A ya, di masing-masing mana. Kondisi A itu maksudnya yaitu bahwa masjid adalah tempat sholat, selain sholat ada ceramah. Ceramah itu ada yang 3 hari seminggu, ada yang 4 kali seminggu, bahkan jam-jam subuh mungkin ya, tapi yang saya tahu umumnya 3 atau 4 hari. Ada yang ditambah bulanan. Nah, menurut saya atau saya juga berpikir itu bukan hal yang sejak dulu ya. Saya sampaikan, saya lahir di Kampung Muara, Desa Cikoneng, Pak Eko apa yang nggak tahu nih beliau. Di sebelah utara Ciwidey itu 4 km sebelah utara Ciwidey. Lalu saya masuk di Bandung mulai tahun 54 di Bandung
di PGA, Pendidikan Guru Agama. 4 tahun di Bandung, lalu 3 tahun saya ke Jogja. Situ masuk pendidikan hakim Islam negeri. Kalau namanya calon hakim, tapi situ ada 2 jurusan sebenarnya. Jurusan hakim, jadi hakim-hakim pengadilan agama se-Indonesia, dan satu lagi jurusan pegawai Kementerian Agama. Nah, saya masuk ke jurusan yang pegawai itu, pegawai Kementerian Agama. Pertama saya tugas di Palembang selama 4 tahun. Lepas Palembang langsung ke Jakarta. Jadi di Jakarta itu sejak 1966 sampai 1996, jadi 30 tahun di Kementerian Agama. Lalu sambil banyak macam-macam. Nah itu pas sedikit tentangnya. Jadi tapi itu sejak beberapa tahun terakhir atau mungkin 10 atau 15 tahun terakhir, saya berpikir bahwa apa yang biasa diberlakukan di tanah air kita, di masjid-masjid kita, hampir di seluruh Indonesia, itu sebenarnya di zaman Nabi tidak begitu. Di zaman Nabi bukan ceramah lepas seperti kita sekarang ini, tapi jamaah itu sampai memahami, sampai menguasai, dan yang dikuasai itu adalah Al-Quran. Nah di kita ini kan baru sampai pada umumnya membaca Quran. Itu pun kalau saya perhatikan di masjid-masjid tidak banyak juga yang baca Quran. Nah, yang baca, mengerti, memahami itu lebih tidak ada lagi, ya. Lebih tidak ada menurut saya. Itu yang berlaku sekarang. Karena itu saya beberapa tahun terakhir ini saya berpikir apa betul kita beragama dengan baik. Barangkali untuk supaya tidak loncat-loncat, saya ingin mari kita baca saja supaya bisa kita ikuti. Bapak-bapak pengen semua kan. Jadi pertanyaan ini, pertanyaan tentang membangun ukhuwah Islamiyah oleh masjid di abad 21, ya abad kita sekarang ini, mungkinkah ya? Jadi saya pertanyakan gitu. Nah, saya katakan di sini pertanyaan yang muncul karena dewasa ini, bahkan sejak lama di tanah air kita, masjid hanyalah sebagai tempat sholat berjamaah sejak subuh sampai isya. Selain sholat setahun 2 kali, masjid atau halaman masjid digunakan untuk sholat sunnah, Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau di masjid yang saya tinggal satu rumah masjid itu, kebetulan kita punya halaman luas, jadi sehingga jamaah itu kalau dulu 3 masjid itu, jadi sekarang makin di sini jamaahnya makin banyak, ya, penduduk makin banyak. Yang 2 masjid lagi itu pada kembali ke lingkungan masing-masing, buat ada yang di jalan raya, ada yang di selatan satu rumah. Jadi sekarang hanya satu RW saja di satu rumah, ditambah RW sebelahnya yang dekat dengan masjid. Padahal zaman Nabi, masjid adalah pusat pembangunan umat. Selain tempat sholat, masjid di zamannya Nabi adalah tempat pendidikan umat. Ratusan jamaah masjid Madinah menjadi kader dakwah. Saya ada buku di rumah ya tentang riwayat hidup dan pergerakan 60 sahabat yang selalu bersama Nabi. Kalau menurut catatannya
yang aktif di Masjid Madinah dan menjadi dai mubaligh itu 150 sampai 200. Tapi buku itu mencatat lengkap 60. Jadi mulai dari apa itu banyak sahabat. Kecuali yang tidak masuk ke situ yang wanita. Jadi di zaman Nabi masjid adalah pusat pembangunan umat. Selain tempat sholat, masjid juga adalah tempat pendidikan. Ratusan jamaah Masjid Madinah menjadi kader dakwah. Bukannya mereka yang menjadi contoh muslim didikan Nabi, tapi mereka dikirim Nabi ke berbagai tempat untuk menyampaikan dakwah, mengajar melaksanakan Islam kepada bangsa Arab. Bahkan Nabi itu pernah menerima satu delegasi dari satu suku yang besar, dan suku itu meminta Nabi untuk mengirim mengirim dai dari Madinah. Maka beliau kirim 70 orang yang hafal Quran, yang memahami sunnah Nabi. Tapi rupanya kelompok yang minta ini itu menipu. Jadi orang itu yang 70 itu semua dibunuh. Ya, karena mereka itu tidak siap untuk perang, tadinya hanya untuk berdakwah, untuk jadi mubaligh yang menuntun masyarakat. Itu dibunuh, hanya satu yang bisa lolos dan kembali ke Madinah dan menceritakan apa yang terjadi. Dan Nabi lalu mengirim 2 orang utusan ke suku itu, dan sebelum suku itu siap, si orang satu ini dia begitu pemberani, begitu hebat, dan bisa membunuh si kepala suku yang memerintahkan pembunuhan umat Islam itu. Dan alhamdulillah setelah itu tidak lama kemudian mereka pada masuk Islam dan tidak ada hukuman lebih lanjut. Karena Nabi mendidik dan mengkader jamaah, maka Islam dapat menyebar dari Yaman di paling selatan, yang sekarang masih selalu ramai saja, sampai batas timur, bahkan melewati Persia, Iran, Irak, kemudian ke utara Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, dan ke timur Emirat, Kuwait, Iran, dan seterusnya. Mengapa masjid dewasa ini hanya menjadi tempat sholat dan tidak menambah umat? Hemat saya ini dimulai, ya sejarahnya mengapa ini dimulai dari para ulama kita, para kiai kita. Para ulama tidak lagi menjadi warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Pewaris para nabi artinya mereka bekerja betul untuk mengislamkan dari orang yang tidak Islam. Nah ini kan sekarang tidak ada ya masjid yang semacam ini. Itu warasatul anbiya. Para ulama kita hanya menjadi penceramah, menjadi ahli pidato di masjid, di televisi, radio, atau di rumah-rumah bila ada acara keagamaan. Dengan kenyataan bahwa dakwah para kiai di masjid hanya selama 1 atau 1,5 jam, agama Islam hanya didengar selintas dan tidak menjadi ilmu pengetahuan yang bisa dilanjutkan kepada para istri atau suami, ya, kepada anak-anak, kepada keluarga dan tetangganya. Ini berbeda dengan jamaah Masjid Madinah yang disebutkan di atas. Ceramah atau pidato yang digemari oleh para ulama ini karena mudah dilaksanakan, kadang tidak perlu persiapan. Bahan dan tema pidato sudah hafal dan sejumlah ayat dan hadis yang sudah di luar kepala. Lihatlah apa ada kiai yang membagikan bahan tertulis
dalam memberi ceramah hampir tidak ada. Padahal tanpa tambahan tertulis, isi pidato akan mudah terlupakan. Setidaknya banyak yang terlupakan. Sementara bila ada bahan tertulis, maka naskah ceramah dapat diulang baca oleh yang bersangkutan di rumah. Hadirin zaman Nabi tentu saja tidak ada bahan tertulis. Bahkan Quran pun waktu itu belum tertulis. Jadi Quran itu baru ditulis di pelepah kurma, di batu, di apa hal yang di zaman itu. Tapi karena Nabi selalu membaca Quran itu dalam sholat satu hari setidaknya 3 kali kan, subuh, maghrib, isya, dan beliau baca Quran, dan karena bahasanya bahasa mereka, maka mereka dengan cepat memahaminya isi Quran itu. Jadi hudan itu tadi kata petunjuk itu, sementara di kita karena Quran itu tidak difahami, ya, jadi bangsa kita, umat kita, ya beginilah kondisinya. Saya teruskan pada awal kemerdekaan kita di tahun 45. Akibat dari tiada pandemi, semua masih dewasa ini masih yang mendengar ceramah, walaupun sudah mendengar ceramah di masjid itu 20 tahun, ya, tetap hanya menjadi pendengar. Padahal setiap muslim, ya, teorinya itu wajib berilmu. Ayat-ayat tentang perintah berilmu itu di Quran dan hadis banyak sekali. Tetapi hanya menjadi pendengar kita ini. Padahal setiap muslim wajib berilmu dan wajib menyampaikan kepada umat atau warga lainnya. Jadi semua kita itu punya kewajiban kalau berilmu. Kalau tidak berilmu tidak wajib, tapi dia wajib belajar. Umat Islam bukan umat yang pasif, tetapi umat yang aktif, umat yang jauh wala yu'alai. Pada hadis Nabi yang mengatakan begitu, jauh wala yu'alai itu artinya umat Islam itu umat yang tinggi, yang hebat, wala yu'alai, dan tidak teratasi, yang tidak terkalahkan. Ini dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ini masyarakat mensyaratkan kita wajib terus belajar minal mahdi ila lahdi. Nabi sendiri mengatakan kalau kita harus belajar itu minal mahdi ila lahdi, dari buaya hingga yang besar. Yang ini saya tambahkan di sini bahwa Sekretariat Bangsa-Bangsa itu tahun 2004 baru mewajibkan yang namanya lifelong education. Oh, kopi. Ya, lifelong education itu pendidikan itu harus seumur hidup. Itu menjadi semboyan UNESCO, pendidikan dan kebudayaan. Hadirin yang terhormat, dakwah sebagai kegiatan untuk memengaruhi masyarakat agar melaksanakan ajaran Islam dengan baik, dewasa ini tidak semakin mudah. Ada beberapa faktor dari dalam dan luar negeri yang sangat mempengaruhi umat dan tak bisa dihindari. Ketiga faktor sangat dominan dan sangat mempengaruhi dakwah. Dakwah melalui masjid menjadi faktor utama sekarang ini. Selain contoh Nabi ketika Madinah, tapi juga tidak ada tempat pembinaan umat yang seefektif masjid pada saat sekarang ini. Tapi itulah yang ada, tidak efektif betul, tapi itulah yang ada. Dakwah melalui masjid menjadi faktor utama. Selain contoh Nabi ketika Madinah, tapi juga tidak ada tempatnya. Mengapa? Karena di masjid kita sholat 5 kali sehari, tiap hari sepanjang hidup. Tentu ini di luar pesantren dengan masjidnya yang walaupun banyak juga masih sebenarnya tidak ada.
Sedikitnya dalam dakwah yang masa kini pada saat sekarang, hemat saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu sasaran dakwah yang makin luas, pengaruh negara maju dari negara barat, terutama bahkan Cina, kelemahan metodologis dan materi dalam dakwah. Jadi ada 3 kelemahan dakwah. Perihal sasaran dakwah, pada awal kemerdekaan tahun 45 itu artinya 80 tahun yang lalu, jumlah manusia Indonesia waktu itu disebutkan 70 juta. Lalu pada sensus pertama tahun 70, jumlah ini meningkat menjadi 118 juta atau bertambah hampir 50 juta. Pada 2020 menjadi 247 juta, dan tahun 2024 kemarin itu dari Biro Pusat Statistik menyebut angka 270 juta. Jadi menurut BPS tadi, Biro Pusat Badan Pusat Statistik, pertambahan secara bersih neto hanya dikurangi orang yang meninggal, yang dikurangi yang meninggal baik bayi maupun orang tua, rata-rata bangsa kita itu bertambah 1,5 juta per tahun, atau 4 juta, rata-rata bertambah 4 juta setahun, atau 330.000 orang bangsa kita itu bertambah dalam setiap bulan. 330.000 orang bertambah tiap bulan. Apa arti tambahan penduduk 4 juta per tahun? Harusnya tentu saja berarti tambahannya harusnya kita menyiapkan tambahan jumlah mubarik, tambahan jumlah agama, tambahan masjid, selain tambahan aneka sarana dan prasarana kemanusiaan pada umumnya yang dijadikan pemerintah. Tapi khusus untuk umat dan masjid, adakah tambahan mubarik yang sesuai tambahan jumlah umat dulu sejumlah di atas? Setahu saya tidak ada. Bahkan tidak ada pertambahan jumlah dakwah secara khusus untuk mengelola masjid, kecuali urusan pendidikan agama, urusan UIN, IAIN, dan perguruan Islam swasta. Pendidikan ini sebenarnya diperuntukkan bagi pengadaan yang Kementerian Agama. Sebenarnya tujuannya untuk pengadaan pegawai bagi Kementerian Agama itu sendiri. Tujuan awal bukan dakwah di masyarakat. Akibatnya tanpa penambahan tenaga profesional atau ahli dalam bidangnya, jutaan umat generasi baru Islam umumnya tidak terawat. Lihatlah jutaan umat di pasar, para kuli pelabuhan, para kuli kasar di pasar, jutaan pekerja di kaki lima atau di bangunan-bangunan yang sangat banyak. Siapa yang berdakwah kepada mereka? Tidak ada. Tidak ada juga masjid yang kirim dai, itu juga tidak ada. Ya, mungkin 1-2 ada ya. Dakwah itu bukan pidato. Dakwah itu bukan pidato. Dakwah adalah upaya mengubah umat menjadi muslim yang berilmu. Untuk itu dibutuhkan keahlian. Dakwah harus dilakukan dengan mengajar, menyediakan bahan, menyampaikan dengan telaten, dan pada waktu tertentu mengadakan evaluasi dan untuk masa yang akan datang. Demikian juga jumlah masjid masalah. Untuk tambahan muslim 30 juta, yaitu dalam 10 tahun, maksudnya 40 juta ini, kita harusnya menambah, kalau 40 juta dibagi 2, kalau perempuan tidak wajib ke masjid ya, jadi 40 juta bagi 2, 40 juta dibagi 200, kapasitas masjid rata-rata, maka akan ada 75.000 sampai 90.000 kebutuhan masjid setahun. Adakah tambahan masjid 7.500 atau 9.000 per tahun?
yang berdaya tampung 200 orang, saya rasa tidak. Kalau 500 masjid se-Indonesia itu ada kemungkinan per tahunnya. Mananya ialah dakwah sholat saja, hanya sholat di masjid itu tidak ada. Sebagai contoh saya sampaikan kasus masjid Fathul Rumah ya, contoh tempat saya itu. Masjid ini cukup besar, ya sebenarnya hampir sama dengan yang cuma lebih besar sedikit kurang lagi. Kalau di sini satu baris itu bisa 20 ya. Kalau di Fathul Rumah bisa 30. Satu arraynya satu baris. Besar. Lantai utama di bawah bisa 10 baris. Kalau ini malah lebih besar, lebih. Tapi masih mungkin 30 orang. Tapi di lantai 2 di atas lebih banyak lagi. Pada sholat harian rata-rata di Fathul Rumah itu 3 sampai 5 baris atau sekitar 100 orang. Dari 100 orang ini saya melihat ya, bukan penelitian mendalam. Dan saya perhatikan ada sekitar 40 orang berusia 60 tahun ke atas, ada 50 orang dewasa usia 30, 50 tahun, 60 tahun, dan ada 4 sampai 7 anak di bawah 10 tahun. Anak remaja sangat jarang. Ini menunjukkan betapa masjid kita sangat kurang di anak. Tapi di lain pihak, kita lihat bisa di televisi umumnya tentang kunjungan orang-orang ke taman wisata, tempat hiburan yang dimotori oleh para penyanyi. Kita akan melihat ratusan ribu pemuda dan remaja memenuhi acara-acara hiburan, memenuhi tempat-tempat wisata. Tapi mengapa masih kosong dari mereka? Jawabannya terutama menjadi tanggung jawab orang tua dan lemahnya para pengurus masjid ya, pada umumnya dalam mengajak dan membina mereka. Pengurus masjid umumnya, ini sekali lagi umum masjid ya, saya tidak bicara dan saya tidak tahu di sini. Pengurus masjid pada umumnya menunggu, bukan mengajak. Pengurus umumnya pasif. Pengurus tidak menyediakan tenaga untuk berdakwah kecuali menyediakan imam dan muazzin. Kalau imam dan muazzin alhamdulillah di mana-mana disediakan. Budaya modern barat atau sekarang Cina ya, masuk Indonesia dengan hampir instan ya sekarang ini. Artinya hampir seketika. Apa yang terjadi di Beijing, apa yang terjadi di Shanghai, apa yang terjadi di Washington, di London, di Paris, itu juga beberapa menit bisa masuk ke Indonesia. Ini terjadi akibat kuatnya media massa melalui HP, ya, melalui televisi, melalui video, melalui film, juga melalui media tulis walaupun sudah tidak kuat lagi di majalah dan koran-koran internasional. Pengaruh budaya ini sangat kuat karena rakyat Indonesia sendiri semakin kaya ya, rakyat kita ini semakin, walaupun di satu sisi kadang kita sering cerita tentang kemiskinan umat, tapi sebenarnya kalau kita lihat di Jawa tentu itu bangsa kita itu semakin kaya, semakin berjamurnya real estate. Kita lihat perumahan-perumahan bagus itu di mana-mana, perumahan mewah, makmur dan medium. Perumahan ini dihuni oleh orang sangat kaya dan cukup mampu. Mereka umumnya jauh dan tidak hadir di masjid, tapi memenuhi tempat hiburan, nightclub dan tempat hiburan pada umumnya. Selain indikator berjamurnya kompleks perumahan mewah dan bagus, bertambahnya kaya bangsa kita juga dilihat dari menurutnya umat, dari jumlah yang pergi haji. Yang untuk haji itu kalau Bapak daftar sekarang ya, pada umumnya itu setelah 25 tahun Bapak baru bisa mendapat pilihan haji. Itu menunjukkan karena banyaknya ratusan ribu jutaan umat kita. Belum lagi jumlah peserta umroh yang juga jutaan yang oleh banyak perusahaan penerbangan
dalam negeri maupun asing. Belum lagi warga bangsa yang non-Islam juga bepergian ke banyak tempat wisata. Sekali lagi menunjukkan bahwa kekayaan bangsa kita memang sudah meningkat. Modernisasi atau dapat yang meluasnya kota baru dan Cina dewasa ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan menyentuh kota kecil dan pedesaan. Lihatlah pakaian anak-anak remaja kota dan desa hampir serupa. Toko model dan model rambut anak muda menyebar sampai kecamatan dan desa. HP dan televisi jelas memenuhi desa dan orang desa. Ini membawa budaya barat atau Cina yang sangat digemari oleh mayoritas anak-anak muda kita. Sejauh ini tidak ada lembaga dakwah yang termasuk MUI, termasuk Dewan Masjid yang merancang bagaimana model dakwah menghadapi kondisi konkret perubahan yang semakin meluas dan didukung aneka media massa. MUI, kalau yang saya sering baca, lebih menekankan kepada masalah fatwa. Dewan Masjid bahkan untuk pengadaan atau mendorong lahirnya masjid atau sarana masjid baru juga tidak kedengaran. Kita tidak tahu apa sebabnya. Yang ketiga terakhir yaitu kelemahan metodologi dan dakwah. Kelemahan ketiga ini nyata di mana-mana seperti digambarkan di atas, yaitu hampir di semua masjid kita, terutama di perkotaan. Di situ memang terdapat pengajian. Ada yang 3 kali seminggu, sekali sebulan, atau beberapa hari tertentu. Tetapi pengajian pada umumnya hanya ceramah lisan tanpa teks tertulis. Akibat yang nyata ialah bahwa jemaah hanya sampai tahu, sampai mengetahui, tapi tidak menguasai ilmu yang diberikan. Apabila lagi bila diharapkan untuk mampu menyampaikan kembali. Penyampaian kembali penting, tidak harus untuk memberi ceramah kembali. Jadi ceramah yang baik itu bukan berarti bapak-bapak harus menjadi penceramah, tapi setidaknya agar ilmu yang diberikan bisa dibaca kembali oleh kita di rumah, lebih dihayati dan bisa disampaikan ke keluarga kita, kepada istri, pada anak yang sudah dewasa, bahkan kepada tetangga. Dalam Islam, ilmu itu harus dilanjutkan, tidak cukup diterima sendiri. Inilah yang menyebabkan orang Islam itu disebut dulu ya Allah, yaitu tinggi dan tidak ada yang bisa melebihinya. Jadi yang dibutuhkan oleh umat Islam dalam suatu pengajian bukan sekedar ceramah, tapi menambah ilmu supaya umat menjadi makin berilmu. Dan untuk itu pengajian harus jelas kurikulumnya, harus jelas pokok-pokok bahasannya, harus tertulis, harus dibahas dengan tanya jawab, harus ada pengulangan. Jadi pengulangan itu sangat penting dalam satu pendidikan. Pendidikan itu adalah pengulangan. Jadi bukan ceramah A atau B atau C, benar-benar yang berbeda-beda. Masalah ini saya anggap bahwa efektivitas dakwah dipertanyakan. Apa bisa sistem pengajian kita berubah? Saya merasa ini akan sulit. Karena tema saya tadi itu pertanyaan. Kesulitan terbesar mungkin bukan dari para pengurus masjid, tetapi dari para pengajar, ya, para dosen kita. Para kiai sudah terbiasa ceramah lisan, semata menyampaikan dan tidak merasa perlu melakukan pendalaman sampai evaluasi. Tentu maksudnya dalam kegiatan pengajian rutin dalam selama bulanan tidak terlalu besar, tapi bila bisa akan lebih baik. Umat Islam harus menjadi umat berpendidikan dimanapun, apalagi Indonesia dan semua negara semakin dipacu untuk maju berpendidikan dan sanggup kompetisi dengan negara lain. Bapak-bapak tentu sudah mendengar bahwa Cina itu sekarang
sudah banyak membuat terobosan keilmuan dan teknologi yang mengalahkan Amerika, dan mereka optimis bahwa tahun 2030 itu mereka bisa di atas Amerika dalam produk-produk industri. Masalah ini yang saya anggap bahwa efektivitas dakwah dipertanyakan. Apa bisa sistem pengajian kita berubah? Ini dari segi metode. Demikian juga dari sisi materi pengajaran. Apa saja yang minimal harus dikuasai oleh umat dewasa dan tidak terlalu sepuh. Jadi kalau orang terlalu sepuh ya kita tentu tidak mengharapkan. Tapi bagi Muslim yang rata-rata, maka hemat saya setidaknya kita itu harus mendalami, memikirkan 4 materi yang harus dikuasai umat Islam itu. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini agar bisa membaca dan fasih membaca serta memahami Al-Quran. Kalau lumayan di beberapa tempat Al-Quran dibaca dan di beberapa tempat, tapi pada umumnya belum ke tingkat pemahaman. Dalam Al-Quran untuk pedoman, bukan sekadar bacaan. Dari kata lawa'i udah dari mutakin. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan, hudan sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi kita agar kita bisa bertakwa. Dari kita tadi pada Al-Baqarah surat 2 ayat 2. Yang kedua yang saya singkat saja, sunnah itu artinya hadis ya. Jadi sebanyak ulama mengartikan sunnah dengan hadis sama. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sunnah itu adalah intisari atau makna sesungguhnya dari hadis. Sebab hadis itu akan terikat dengan waktu dan tempat. Ya, tapi kita lihat keseluruhannya itulah sunnah. Jadi ya, tradisi Nabi, yaitu yang terkenal Bukhari, Muslim atau dalam kutub sita. Sunnah adalah cara pengetahuan beragama yang bisa disaksikan umat, yaitu perilaku Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau takrir. Yang ketiga sejarah Islam. Proses kewajiban sejak Nabi berusia 40 tahun sampai beliau wafat pada usia 63 tahun. Itu proses yang umumnya kita tidak dalami. Proses pengislaman di periode Mekah, proses pengislaman di periode Madinah sampai ke Khalifahan. Tanpa memahami sejarah Islam, sulit bagi umat Islam untuk paham apa itu Islam secara. Dan yang keempat, fikih Islam, yaitu ajaran fikih Islam itu artinya dari Quran dan Sunnah itu dibaca oleh para ahli Islam secara sistematisir oleh para ulama sejak masa Nabi sampai lahirnya para ahli. Demikianlah keempat bidang besar yang wajib dikuasai umat. Jadi umat bukan hanya asal melaksanakan sholat, tetapi wajib paham dengan ilmu Islam yang 4 di atas, yaitu Quran, Sunnah, Tarikh, dan Hadis. Sekali lagi inilah yang saya pertanyakan di atas. Bukan hanya sholat, tapi sholat yang betul bacaannya, sholat yang dipahami apa yang dibaca dan diteruskan ke semua anggota keluarganya. Mengajarkan semua ini hanya akan bagus bila dimulai di masa kanak-kanak sampai remaja. Mengajar anak yang sudah dewasa hampir tak mungkin, mereka sudah pada sibuk atau pada punya kegiatan. Sementara itu jauh lebih baik pendidikan untuk orang dewasa ialah pengajian di masjid yang seharusnya mereka kunjungi tiap hari. Tapi untuk itu diperlukan kesiapan BKM dalam menyediakan tempat dan fasilitas lain. Di antara ngaji yang saya rutin melaksanakan ini ialah
masjid saya kira sudah banyak yang tahu, yaitu Masjid Jogokarian di bagian selatan kota Yogyakarta. Masjid ini sudah dikunjungi ratusan masjid di Indonesia. Saya sendiri mungkin sudah kedatangan ke sana itu antara tujuan 10 kali. Tapi untuk memang kesiapan DKM dan menyediakan tempat dan fasilitas di antara masjid yang saya rutin melaksanakan tahun Jogokarian tadi. Bahkan sekarang ini Masjid Jogokarian sudah punya 2 hotel. Satu hotel yang ada di sebelah masjid di Jogokarian, hotel 3 lantai atau 4 lantai, dan satu lagi sebuah hotel di tempat peristirahatan utara Jogja di Kaliulang. Hal kedua buat masjid dan juga menurut saya sampaikan yang cukup besar adalah membangun ukhuwah Islamiyah di masjid. Sepengetahuan saya di mana-mana masjid tidak ada yang mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Ke semua jamaah saya, kalau masjid berukhuwah di antara mereka yang sudah kenal, yang pengurus inti itu ya ada, tapi total jamaah itu dipahami di lihat pendidikannya, ya keagamaannya sampai di mana yang harus ditambah. Itu saya kira ukhuwah Islamiyah bertujuan agar semua jamaah mengenal jamaah satu sama lain. Untuk itu pengurus masjid harus memiliki dan mencatat data warga jamaah, meliputi namanya siapa, usianya berapa, lahir di mana, alamatnya di mana, rumah, pekerjaannya apa, pensiunan dari pekerjaan apa, keahlian khususnya apa, sehingga dengan kita tahu masing-masing jamaah punya keahlian khusus tertentu, maka pimpinan masjid bisa mendayakan dan yang lain-lain mengambil manfaat. Ini jadi ukhuwah Islam ini kan kita sejarahnya di zaman Nabi. Jadi karena orang Islam dari Mekah itu dimusuhi oleh orang Quraisy, maka mereka pindah ke Madinah. Dan begitu pindah ke Madinah oleh Nabi, orang Mekah itu dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah. Jadi setiap keluarga Madinah yang punya rumah itu harus menampung satu keluarga yang dari Mekah. Itu dipersaudarakan. Bahkan pada tahap awal itu mereka juga jadi orang Madinah misalnya punya 2 istri, istrinya dicerai satu dan dinikahkan oleh, bahkan sampai waris pada tahap awal itu orang Mekah itu diberi waris oleh orang Madinah. Tapi masalah waris ini belakangan bukan dirawat ya, apa istilah ada dalam Al-Quran itu, pokoknya dibatalkan kalau untuk sistem waris. Jadi orang Mekah orang Madinah mewaris kepada orang Mekah itu dibatalkan. Tapi kalau gotong royong saling bantu, nah ini kan kita barangkali tidak ada sekarang. Menurut saya TKI wajib membina semua warga, bukan hanya terbatas beberapa orang yang sudah dikenal. Melalui pengajian yang akrab, ukhuwah Islamiyah akan dan harus dikembangkan. Bahkan jamaah yang punya usaha bisnis, alangkah baiknya mengambil karyawan dari jamaah, jadi anak muda, supaya lebih tertarik untuk masjid. Kalau mereka misalnya ditarik oleh orang jamaah yang kaya yang punya lapangan kerja, kalau sampai semacam ini, jadi dia contoh nanti
maka di kita tentu berbeda. Demikianlah penyampaian dengan topik tadi itu, yaitu kemungkinan ya, sekali lagi kemungkinan mengembalikan masjid kepada cara dan arah pengelolaan masjid yang dilakukan oleh Nabi di Madinah. Dan ini sekali lagi saya mohon masukan atau tanggapan, ya, bukan masukan, tapi tanggapan. Apa mungkin ini dilaksanakan atau tidak mungkin dilaksanakan seperti yang selama ini sudah berjalan di benar. Saya akan demikian hadirin yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Prof, ada tanggapan Prof? Biasanya Pak yang menyimak apa yang sudah disampaikan, kemudian memang ini adalah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh BKM. Kendala memang banyak sekarang ini, ya khususnya kalau di Albayan. Misalnya tadi disampaikan bahwa salah satu contoh yang sudah berjalan adalah Masjid Sukokarya. Saya juga sudah pernah seperti itu ke sana. Bapak sudah ke sana ya? Sudah juga. Kalau itu dijadikan pattern atau pola memang sangat bagus. Tapi kalau kemudian kita sang Ustadz siapa itu yang menjawab kalian, misalnya pindah ke Albayan, apakah dia bisa kemudian hasil seperti yang dicoba kalian? Jadi itu adalah memang sesuatu yang di Kalimantan juga ada kan Pontianak ya, menjalannya itu yang miliaran katanya tiap ini. Tapi saya juga nggak bisa belum mengikuti benar itu gitu, karena kadang-kadang juga dana yang begitu banyak itu ada konsekuensi yang lainnya. Saya tidak setuju nanti bahwa itu bisa kaitannya dengan mungkin tiap banyak itu kerusakan alam banyak juga. Nah ini sebenarnya kalau kita ini kan untuk kita adaptasikan sekarang, apakah bisa atau tidak? Kalau hanya saya BKM di Albayan ini sudah dari tahun 2000, jadi sudah 25 tahun ya kan? Begini saja. Artinya mungkin yang mudah-mudahan nanti ada penggantian, kalau bisa dibantu yang kami harapkan. Tapi kemudian memang banyak sekali kendala. Kalau mungkin tadi juga disampaikan bahwa remaja itu sangat susah untuk bisa berkumpul di masjid. Alasannya apa? Pertama biasanya masih
saya SD sampai SMP masih bisa kan tapi lewat dari situ mereka sudah punya komunitasnya berbeda lagi di luar sana. Mereka sudah orang tuanya juga sudah susah untuk mendidiknya secara benar. Jadi kalau tadi Ustaz sampaikan bahwa bagaimana lakukan bahwa dia menguasai ilmu tentang agama ini memang sangat-sangat bagus. Dia mungkin kembali pada pengajarnya juga itu yang kurang kira-kira, dan itu kita tidak bisa kalau tugas pemerintah ya mungkin kita tugas-tugas dan juga ketempatan. Saya juga agak takut juga apa yang sudah saya lakukan. Tadi ada yang 4 hal yang harus dikuasai bisa kuasanya ini sekarang itu jadi waktu air atau waktu kifayah. Mudah-mudahan itu saya tidak kemudian berfatu air untuk semua pengurus DKM harus bisa seperti itu. Yang kemudian saya juga agak ini memang ada dinyatakan bahwa masa-masa ke depan ini itu tidak akan bisa sama dengan waktu zaman salaf, zaman Rasulullah, karena itu juga dinyatakan oleh Rasul seperti itu. Apakah memang bahwa sudah diramalkan bahwa zaman itu, karena memang zaman ini akan makin tidak bagus sampai kemudian yang harus tidak bagus. Kalau masih bagus tidak akan menjadi yang apakah kemudian kiamat itu kan bukan usaha kita. Kalau waktu yang sudah ditentukan oleh kapan waktunya, kapan ini. Kemudian karena itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa zaman ke belakang itu tidak akan kembali seperti zaman Rasulullah. Nah ini yang kemudian kadang-kadang saya pesimis sih, tidak, tapi sebabnya tidak. Saya memang jangan ini akan seperti itu, walaupun ada mungkin di Joko Karya begitu, tapi yang mungkin itu satu dari itu. Mungkin kalau di Indonesia mungkin satu itu ya. Ini yang memang menjadi keprihatinan kita semua. Saya juga prihatin, tapi saya tidak mampu untuk berbuat bagaimana yang supaya tercipta dari ukhuwah Islamiyah kan mungkin sangat bagus itu. Makanya ya untuk masyarakat di Al-Bayan saja saya juga tidak bisa untuk kemudian dengan artinya bangkangnya dan tidak untuk berjuang waktu dengan itu kelangkaan berjuang kemampuan saya mungkin itu yang tanggapan saya bahwa Islam ini dan kita memang masih sebatas sama sholat belum jadi masih minimal masih pakaian seperti belum kita coba mungkin berapa orang bisa chemistry-nya ketemu gitu ya. Jadi kalau ada masalah itu kita bisa langsung misalnya ini materi misalnya kita bisa langsung dengan itu bisa saling tolong
Mungkin itu yang bisa disebutkan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi beberapa masalah yang saya sampaikan, saya akan pilih beberapa hal. Yang pertama tentang topik itu banyak untuk kita layaknya, kalau menurut saya itu harus dipelajari. Sebenarnya kita tidak perlu memilih apakah itu fardu kifayah atau fardu ain. So, belajar itu wajib, ya, belajar itu wajib dan itu otomatis fardu ain. Belajar, tidak belajar itu yang keliru, ya, tidak belajar itu yang keliru. Karena itu, nah sementara itu Quran itu termasuk, mestinya itu kan materi utama dalam umat kan, apalagi yang lebih penting dari Quran bagi umat Islam tidak ada kan. Yang most important thing dalam Quran ini ada agama Islam itu ya Quran. Dari Quran ini yang tidak menjadi objek studi kita umumnya ya. Jadi lumayan yang membaca, tapi yang membaca terus tanpa memahami juga Quran bukan itu maksudnya. Itu maksud Quran itu ya untuk membimbing manusia dimanapun. Jadi wajib itu sebenarnya kita, tapi tentu tidak harus selesai dalam sebulan, tidak harus selesai dalam setahun, tapi anytime, kapanpun, ya, kapan hari pun kita harus selalu berusaha belajar. Quran harus kita kuasai, harus kita. Nah, yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini yang nomor 2 lah. Artinya kalau zaman Nabi kan Nabi mengajarkan Quran, tapi dalam pergaulan sehari-hari Nabi kan melakukan berbagai hal. Nabi selalu khutbah, ya, selalu mempegang bimbingan. Nah, ini harus juga kita kuasai. Itu ada kumpulan hadis yang terkenal itu, kutubus kita ada nama sama yaitu Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, itu nama. Lalu yang ketiga yang juga lebih sering lagi diambilkan yaitu sejarah Islam. Sejarah Islam ini pada ini ya akan menghubungkan berbagai peristiwa itu, sehingga kita akan lebih memahami apa makna Islam bagi manusia itu, yang hanya Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah itu beliau waktu itu berusia 53 tahun ya. 13 tahun beliau ngajar di Mekah, tapi hasilnya hampir tidak ada ya secara umum. Mengapa? Karena ya yang ada pun kan pada nyebrang ke Ethiopia, dan ke Ethiopia itu hampir 100-an beberapa gelombang, hampir 100-an, dan baru kembali itu pada 8 Hijriah baru pada kembali seperti siapa Ja'far misalnya itu tuh ya Pak, pemimpinnya itu yang pada suatu waktu kan ada Amr bin As, masih waktu dia masih kafir Quraisy, datang ke Raja Habsyi itu minta supaya orang Islam dikembalikan, tapi lalu dari pihak umat Islam tadi itu beliau menjadi juru bicara dan menerangkan apa itu Islam. Bahkan karena 2 kali pertemuan itu akhirnya dia masuk Islam ya. Tapi tidak diumumkan kepada warganya dari Ethiopia ya, hanya Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia masuk Islam. Karena itu ketika Kaisar ini meninggal, Nabi melakukan sholat gaib. Jadi yang berhijrah
bersama Nabi itu hanya beberapa puluh orang saja langsung ke Madinah. Jadi kalau kan dia bahkan mengumumkan bahwa dia, jadi siapa yang mau menyambut silakan ya ditantang. Tapi ternyata orang Quraisy juga tidak ada yang berani. Nah itu bagaimana? Nah kemudian dalam masa tadi itu 10 tahun di Madinah, Nabi bisa dengan cepat ya membuat orang hampir seluruh jazirah Arab itu masuk Islam karena Nabi mengirim tadi itu, mengirim ratusan. Nah di kita kan tidak ada yang begini. Membalik kiai kita kan tidak ada yang mendidik misalnya anak buahnya supaya juga dikirim ke mana, ke pasar atau ke tempat pekerja itu ya. Dan atau ratusan ribu yang orang naik kereta api dari Bogor, dari Sukabumi, itu bagaimana itu pendidikan agamanya. Tapi mereka ada waktu kan sebenarnya hari Sabtu dan Minggu, tapi kita tidak ada. Nah ini saya kira beberapa masalah yang. Nah kalau Joko kalian sendiri memang menurut penuturan Pak siapa itu? Yazid. Sekarang ketua kehormatan ya. Siapa? Ustaz Yazid. Saya kebetulan kenal beliau ini sebelum Joko Kalian itu lahir, yaitu pada waktu mengembangkan Iqra. Selain Iqra juga ada Qiraati dari Surabaya, ada 45 yang juga diberikan oleh Kementerian Agama. Jadi sejak itulah ketika Ustadz ini mengembangkan Joko Karya yang semula itu daerah merah, daerah komunis, sudah menjadi itu karena dia tahu betul penduduk itu, didata betul penduduk berapa yang tadinya Islam, hanya berapa sekitar 10%, 90% itu merah, tapi itu berangsur bisa didekati sehingga menjadi 100% menjadi Muslim di daerah itu. Nah ini kan sebenarnya bisa ditiru kan oleh semua masjid itu, tapi walaupun ratusan masjid yang sudah mendatangi Joko Karya itu di daerahnya tidak tumbuh itu. Yang tumbuh itu mungkin di Sragen, saya pernah lihat itu di Surabaya, yang mungkin hanya 3 atau 5 gitu yang mengembangkan, lainnya enggak. Nah ini saya kira berkaitan dengan itulah bahwa umat Islam kita ini sudah terbiasa relax atau Allah alam. Nah, lalu apa lagi tadi Pak ya? Ya, kaitannya dengan bahwa memang masa itu ke depan itu memang akan tidak baik. Oh, kalau itu saya kira kita tidak usah, kalau itu hampir tidak ada pengaruhnya kan. Kita ini telah itu diperiksa itu per orang sampai di mana amal kita, ibadah kita, sampai di mana apa yang kita kerjakan. Jadi tidak usah sebutlah apa, tidak ada pengaruhnya. Pokoknya apapun masa yang akan datang, sampai misalnya Dajjal sendiri itu kan juga tidak disepakati oleh semua tokoh ya bahwa akan ada Dajjal. Ya. Jadi informasi bagi umat wajar, tapi menurut saya tidak memberikan, tidak harus membatasi kita untuk beramal dan mencari ilmu seluas-luasnya. Jadi pokoknya kita
mencari ilmu seluas-luasnya, beramal seluas-luasnya, dan Allah menentukan idza pokoknya apabila waktu itu sudah datang, la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa Allah tidak akan memundurkan sedetik atau memajukan sedetik usia kita. Ya. Jadi itu aja yang harus kita. Ya, karena Allah juga merahasiakan kapan waktunya, jadi kita harus tetap beramal sebaik-baiknya. Saya setuju, makanya kan di sini juga Ustaz mengatakan artinya memungkinkan. Iya, itu memungkinkan karena itu tadi karena hampir tidak ada yang melaksanakan. Nah, makanya jadi maksudnya kan kalau bahwa kita berbuat baik, beramal soleh itu memang adalah kita sendiri ya, makanya nanti adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi kalau kaitannya dengan enak dalam masyarakat sosial, ini kan ini apakah mungkin ya? Ini kan sebenarnya kita harus membangun masyarakat. Tapi kemudian ada bahwa pernyataan dari Rasulullah bahwa zaman yang paling bagus itu zaman ini yang informasi aja Pak. Ya, nah ini saya ingin tambahkan itu Pak, jadi tentang masjid itu. Jadi memang kalau salah satu saya tidak belum masukkan itu. Menurut saya pemecahannya. Jadi sekarang ini hampir semua masjid itu memilih yang menjadi ketuanya itu biasanya orang mampu, orang kaya. Ya. Sebab tentu maksudnya yaitu supaya masjid bisa dibantu, saya kira begitu. Padahal mestinya masjid itu sebagai lembaga agama harusnya orang nomor satu itu orang ahli agama, ya. Baru nanti orang kedua, ketiganya ahli keuangan, ahli bisnis, ahli apa supaya. Tapi yang pertama itu ada. Jadi dia ini yang harus memberi perhatian kepada jamaahnya. Kalau ada jamaah 100, apakah 100 ini misalnya bacaan sholatnya sudah betul semua enggak? Apakah sholatnya itu dipahami enggak? Atau hanya sekedar seperti yang dulu diperoleh waktu di kampungnya atau waktu masih kecil? Jadi sholat itu tidak dihayati karena tidak mengerti. Nah ini semua itu harus ada orang yang, karena itu menurut saya, karena kita tidak mungkin menghilangkan ketua DKM itu orang kaya ya pada saat sekarang, karena yang khusus pendidikan itu, pendidikan imam masjid atau pengurus masjid pun juga belum ada sekarang. Yang ada baru biaya yang sebenarnya arahnya bukan untuk menjadi imam masjid. Kementerian Agama itu mendidik untuk menjadi calon pegawai Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang jumlahnya ratusan ribu, termasuk guru-guru agama. Karena itu pendidikan agama di sekolah sekarang misalnya itu hampir nggak ada artinya kalau menurut saya. Ya. Jadi sudah jamnya sedikit, materinya sangat banyak, tapi juga tidak secara khusus menekankan tentang ibadah misalnya. Harusnya kan ibadah ini kan tidak bisa hanya diceramahkan, Pak. Tidak bisa hanya dipidatokan. Tapi ibadah itu harus dipidatokan, anak hafal, menguasai, dan dipraktekkan. Nah, sekolah yang menyelenggarakan sholat zuhur, sholat asar, itu juga sangat terbatas. Ada yang di Jakarta saya tahu beberapa, tapi sangat sedikit dibanding ribuan, puluhan ribu sekolah yang menyelenggarakan. Jadi memang sangat kurang sekali keagamaan kita itu, walaupun dasar negara kita agama ya, dalam undang-undang dasar itu babnya itu bab agama, jadi bukan hanya bab ketuhanan tapi bab agama. Dan sehingga di situ dalam ayat 2 dari pasal 59 itu negara berdasar ketuhanannya, berdasar. Kalau Pancasila itu sebenarnya tidak ada di dalam pasal-pasal undang-undang dasar ya, adanya di dalam
mukadimah dalam pembukaan. Di situ pun tidak disebut Pancasila, tidak ada. Tapi yang ada pasal 29 ayat 1 itu bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini mestinya di Kementerian Agama itu bekerja keras betul itu. Tapi ya tidak itu. Sekarang Menteri Agama lebih menekankan kebersamaan, yang Toleransi. padahal di negara lain itu betul-betul aneh aja itu. Di negara lain itu kalau penduduk hanya di bawah 15%, itu kan tidak menjadi topik besar, ya. Tapi yang harus jadi topik besar itu ya yang mayoritas. Ya, tapi ya di kita, ya saya kira tidak bisa. Ya. Tapi hanya umat lah, makanya masjid itu yang menurut saya harus berubah. Nah salah satu hal kalau menurut saya, masjid itu harus punya direktur eksekutif ya, yang full time di masjid, tapi dia yang punya, yang berwibawa, yang bisa memimpin, menggerakkan masyarakat. Selama masjid itu dipimpin hanya oleh amatir, artinya tidak profesional, saya kira sangat sulit, tidak mungkin lah ya, karena apalagi masyarakat kita sangat dinamis. Jadi yang bagus memang ketua DKR itulah yang profesional, yang 24 jam mengurus masjid. Tapi saya kira itu hampir tidak ada. Karena itu bisa saja, tapi harus ada sekjen misalnya yang full timer. Dia yang memimpin masjid, memimpin dalam arti tadi segalanya itu akan mengubah masjid. Ya, saya pasti ragu. Silakan yang lain Pak, barangkali ada atau komentar atau masukan. Kalau saya bukan komentar, saya akan melihat jago krian aja. Bagaimana Pak? Jago apa? Jago karya. Kan saya sering lihat di medsos ya untuk itu. Karena saya sih belum pernah ke sana. Saya lihat ada 3 unsur yang mereka betul-betul dikelola dengan baik. Pertama, persatuannya. Dia strukturnya jelas. Terus kepemimpinannya juga Bapak bertahu sendiri bahwa ustadznya itu jadi figur yang seperti sekarang seperti dia mungkin ada ya, tapi saya kira jarang. Dan dengan figur itu maka persatuan itu kelihatan betul untuk kebersamaan umat itu. Yang keduanya solidaritasnya. Saya lihat mereka sangat peduli terhadap, mungkin pernah ada yang ke sana ya, langsung diberi kesempatan untuk tidur gratis atau apa, diterima dengan baik, terus itu juga mereka sangat jelas gitu untuk membina umat itu. Yang kedua, yang terakhir kesatuannya juga terbina, jadi mereka punya tujuan yang pasti itu sama. Itu kita saya lihat bahwa keren ini perlu dijadikan contoh untuk meskipun mungkin ya tidak harus sama gitu, tapi minimal ada usaha untuk bisa membentuk. Ya kalau ada sih ada konsultan dan saya kira begitu. Ada yang lain? Sebenarnya Maaf sekali lagi saya. jadi fungsi masjid itu mestinya di zaman Rasul sama zaman sekarang mestinya sudah berubah. Semuanya berubah. Karena mungkin dulu itu masjid itu tempat berkumpulnya Muslim sebagai minoritas, karena sisanya adalah orang-orang kafir, sehingga
seperti ada kohesi yang kuat di antara mereka. Itu kalau saya lihat seperti di luar negeri, sebenarnya di katakanlah di negara Amerika yang banyak kafirnya gitu ya, itu komunitas Islam itu hebat-hebat kumpul karena sekitarnya juga sekarang mereka tidak bersaing antara Kristen sama Islam, tapi sekarang bersaing sama orang yang ateis. Itu makin lama makin besar. Di Harvard itu tahun kemarin itu jumlah mahasiswa yang ateis baru lebih besar, lebih banyak daripada yang agama itu yang Islam ya. Artinya ya benar menuju ke situ hingga mau nggak mau itu sebenarnya terjadi silent war ya, perang secara diam-diam, persaingan gitu. Nah sekarang kita mestinya karena kita di judulnya ada masjid ya. Sekarang kalau di Indonesia itu fungsinya apa masjid itu? Kok banyak masjid kosong? Tapi orang berulang-ulang membangun masjid sehingga kadang-kadang malah mengganggu lingkungan. Kadang-kadang karena apa? Karena anak itu baru belajar ngaji juga pakai corong karena baru dapat corong baru sehingga mengganggu lingkungan. Itu. Tapi itu ada pro dan kontra ya. Sehingga ada satu tulisan soal membahas soal itu saya baca. Ya kadang-kadang mengganggu, kadang-kadang enggak. Ada orang yang terutama kemudian bahwa masjid itu sifatnya di sini sekarang ekspansif. Kalau ada masjid nanti dia pasti akan berusaha untuk melebar terus, membuat sekolah macam, sehingga tetangga-tetangga itu rumahnya terus karena di perumahan ada kriteria kalau satu rumah ya, di nilai dari rumah itu kalau di bawah sutet itu jadi turun nilai. Dan salah satu saya baru kaget kalau itu dekat masjid itu juga mengurangi nilai. Artinya itu adalah persepsi masyarakat itu. Ya kita kadang-kadang kita pokoknya itu ya mungkin kita jauh dari masjid, tapi mungkin orang yang dia tidak terlalu saleh tapi rumahnya dekat masjid ya terganggu gitu ya. Ya macam-macam, soalnya masalah statistik ya, tidak masalah individual lalu demikian. Tapi kalau di luar negeri kita minoritas dan kita kualitasnya mau bagus-bagus gitu. Dan rasional segala macam. Kemudian masuk di dalam sekarang itu ada AI, artificial intelligence, yang akan menggantikan dai kayaknya. Bukan ini dai, dosen, semuanya akan diganti. Sekarang saya lebih banyak duduk di depan komputer, kemudian saya ada program namanya Copilot. Saya tanya apa saja di situ bisa. Saya belajar agama di situ, belajar ngaji di situ, belajar semuanya ada. Taksin, suara, nabi sorok, ada semuanya. Saya buka ilmu, ya, satu ilmu yang astronomi, saya bisa belajar di situ. Jadi ke depan itu nampaknya orang itu tidak bergerak. Ilmu itu ada data sendiri. Siap-siap menghadapi era sebenarnya karena kecepatan itu seperti eksponensial. Yang kemarin kita pikir ini baru 100 tahun yang akan datang, tiba-tiba 5 tahun sudah ada. Orang melihat
India. Global warming dampaknya itu mungkin tahun 50 ke 60. Kemarin sudah ada hujan asal itu berapa minggu segala macam. Jadi yang kita pikir kejadiannya masih lama, ternyata sudah di depan mata. Nah ini pekerjaan terutama ya, kita juga bingung mau kerja apa, karena antara pendidikan sama lapangan kerja itu sudah tidak sempurna. Kalau dulu masih bisa ya. Jadi manusia itu mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tapi kalau perubahan di lingkungan itu makin lama makin cepat sehingga kita tidak bisa mengikuti, jadi kita ketinggalan, di loss of time. Jadi future shock. Baiklah, saya kira gini Pak. Jadi memang perkembangan ilmu dan teknologi itu akan maju terus. Tapi saya kira seperti yang sudah ya, penemuan invention itu kan banyak sekali. Yang tadinya tidak ada jadi ada, dan manusia ya jalan aja tapi tetap berusaha. Itu saya kira kita harus tetap begitu. Itu satu. Yang kedua, memang saya berpikir ya, tapi kalau sementara ini saya masih tetap berkeyakinan bahwa memang salah satu hal yang diwajibkan oleh agama kita yang merawat masjid ini, meramaikan masjid ini. Artinya itu harusnya tidak akan tergantikan karena berbagai penemuan baru dalam bidang seperti AI tadi itu. Ya. Jadi karena ini ya perintah Nabi itu perintah Quran itu satu. Yang kedua, sholat itu di masjid itu wajib. Saya kira, menurut saya, dan itu justru akan membuat manusia yang oleh teknologi itu sangat dipisah-pisah, sangat dibuat masing-masing bisa hidup sendiri. Nah, itu supaya kembali manusia itu makhluk sosial kan, maksudnya ingin berkomunikasi. Nah, masjid ini justru diperintahkan supaya selalu dihidupkan itu di situ. Lalu selain itu, maka masjid itu juga harus mengembangkan. Jadi bukan cuma datang ke masjid sholat. Kalau sholat malah bisa bagus di rumah. Tapi justru untuk sholat wajib sehari 5 kali itu harus di masjid. Nah, dengan di masjid maka kita bisa berkomunikasi. Ya, kita tidak terlalu kering, hidup hanya sebagai alat gitu aja. Kemudian lalu di dalam masjid juga berbagai ilmu seperti Quran tadi, Sunnah tadi harus tetap kita pelajari. Ya, bahwa teknologi itu jalan dan dulu kita manfaatkan. Saya kira itu barangkali sudah cukup ya. Sudah 9. Iya. Diskusi lagi Pak. Teman didiskusikan, kan boleh juga di lewat pimpinan nanti dikembangkan, kita kembangkan. Insya Allah. Segitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.